Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Insan TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan di pagi menjelang siang ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam program acara Risalah Ilmu yang disiarkan langsung dari studio Pondok Pesantren Al-Quwah Sukoharjo. Dan pada hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-17 di bulan Jumadil Akhirah 1442 Hijriah, bertepatan 30 Januari 2021, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Hanif bin Setiawan MH, yang akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Sayyidul Khatir karya Ibnu Jauzi rahimallahu ta'ala. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ustadz, untuk tema pada kesempatan kali ini itu kesadaran yang datang saat di sakaratul maut, gitu ya Ustadz? Iya. Pemirsa yang berbahagia, seperti biasanya nanti di akhir sesi ada sesi tanya jawab. Bagi pemirsa yang ingin menanyakan pertanyaan seputar materi bisa disampaikan via SMS ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita simak bersama pembahasan dari kitab Sayyidul Khatir tentang kesadaran yang datang saat sakaratul maut yang disampaikan Ustaz Hanif bin Setiawan hafizallah. Fadhil Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji-puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan dari Allah sehingga kita masih bisa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari kita ini dipenuhi dengan ilmu, amal dan ibadah. Karena itulah yang akan bermanfaat di akhirat kelak, ketika tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak kecuali seseorang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini masih membahas kitab Sayyidul Khatir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini beliau akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu sesuatu yang pasti akan dirasakan setiap insan yang hidup di dunia ini, yang mana beliau akan membahas tentang sebuah kesadaran di saat sakaratul maut itu menjemput seseorang. Beliau akan menjelaskan betapa seseorang itu akan sadar dengan sadar yang sebenarnya ketika sakaratul maut itu menjemputnya. Mungkin kita saksikan sekarang ini banyak sekali musibah-musibah yang silih berganti yang menimpa saudara-saudara kita. Namun ternyata banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin kurang bisa mengambil ibrah,
mengambil pelajaran dari musibah-musibah yang banyak ini. Atau mungkin sebagian dari kita mampu untuk mengambil pelajaran pelajaran dari musibah tersebut, namun kemudian lalai kembali. Rasa sadar tersebut tidak bertahan lama. Kemudian lalai kembali dan terjerumus ke dalam dosa-dosa dan maksiat kembali. Sehingga rasa sadar ini tidaklah istiqomah. Ya. Manusia kembali lalai, larut dalam dosa-dosa dan maksiatnya. Nah, di sini beliau Ibnul Jauzi rahimahullahu taala ingin menjelaskan betapa manusia nanti akan sangat sadar akan kelalaian selama ini, yaitu ketika sakaratul maut. Sehingga ini pembahasan yang sangat menarik untuk kita pelajari, yang mana beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan min atrafil asya'i ifaqatul muhtadiri inda mautihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara hal yang paling menarik untuk dipelajari, kata beliau, adalah kesadaran orang yang sedang sekarat. Di antara yang perlu untuk kita renungi, untuk kita pelajari adalah kesadaran orang yang sedang sekarat. Ada apa dengan orang yang sedang sakaratul maut? Beliau mengatakan fa innahu yatanabbahu intibahan la yusaf. Ya. Saat sakaratul maut, seorang manusia akan mencapai sebuah kesadaran yang tidak bisa dilukiskan. Akan mencapai sebuah kesadaran yang luar biasa. Benar-benar sadar ia. Inilah kesadaran yang sudah terlambat. Kenapa terlambat? Karena ketika sakaratul maut, nyawa sudah di kerongkongan. Wa yaqla'u qalqan la yuhad. Beliau Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ketika sakaratul maut itu manusia sangat sadar dengan sesadar-sadarnya. Dan kata beliau, dan akan menderita kegelisahan yang tidak bisa digambarkan. Betapa gelisahnya orang yang sedang sakaratul maut. Dan inilah hakikat yang perlu kita renungi bersama. Karena kita semua pasti akan merasakannya. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kematian akan menghadang setiap manusia. Dan proses tercabutnya nyawa manusia itu akan diawali dengan detik-detik yang sangat menegangkan. Peristiwa itulah yang dikenal dengan sakaratul maut. Suatu kondisi yang pasti kita alami, dan saat itulah kondisi manusia yang paling lemah. Ya. Paling lemah dan paling berat. Ya. Sehingga para ulama menjelaskan definisi ta'rif dari sakaratul maut. Dari sakara di sini secara bahasa, sakara itu maknanya adalah menutup. Ya. Yang mana as-sakar secara bahasa menutup, sebagaimana kullu muskirin khamrun. Ya. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr. Ya. Karena khamr itu bisa menutup akal seseorang. Demikian pula kondisi yang dialami seseorang menjelang kematian, kondisi yang penuh dengan kepayahan, penuh dengan kesulitan. Ya. Sehingga terkadang kondisinya itu sadar namun tertutup, antara sadar dengan tidak sadar. Ya. Saking beratnya merasakan sakaratul maut. Sehingga kata Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Saat itulah perlu seseorang itu untuk diingatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Karena sakitnya sakaratul maut itu tidak ada seorang pun yang dapat melukiskan kedahsyatannya. Nyawa manusia akan dicabut dari struktur jaringan urat, daging, dan saraf.
seluruh rasa sakit yang sangat parah, maka masih lebih ringan dari sakitnya sakaratul maut. Ya. Pernah diriwayatkan ya, salah seorang yang berkata kepada ayahnya yang sedang sakaratul maut, mengatakan, wahai ayahanda, ya, terangkanlah kepadaku sakitnya sakaratul maut untuk menjadi pelajaran. Maka seorang ayah tersebut menjawab, wahai anakku, sakitnya bagikan duri bengkok yang digelandang di usus perut, dan bagikan aku bernafas di lubang jarum. Ya, sangat sesak. Kita saja sekarang kalau melihat bagaimana seseorang yang terkena COVID-19 yang sudah parah, maka dia akan apa? Akan sangat sesak, susah bernafas. Apalagi orang yang sedang sakaratul maut, ya, digambarkan bagaikan orang yang bernafas di lubang jarum. Diriwayatkan pula ada seorang yang, ya, dalam keadaan sakaratul maut, kemudian ada yang bertanya, bagaimana keadaan Anda? Ia menjawab, keadaan saya seakan-akan pisau itu diseret ke sana kemari di dalam tubuhku. Ya. Seorang yang lain pernah, yang sedang menghadapi sakaratul maut, ditanya, bagaimana sakitnya? Ia menjawab, seakan-akan ada api membara di dalam perutku. Maka Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasanya kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat. Ya. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, dari sayatan gunting, kata beliau. Lebih menyakitkan dari panasnya air mendidih di bejana. Kata beliau, Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya sakaratul maut, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya. Tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak akan nyenyak dalam tidurnya. Pemirsa yang terhormati Allah, Al-Quran dan hadis telah berbicara tentang sakaratul maut untuk mengingatkan kita semua. Di antara dalil yang mungkin sering kita baca atau sering kita dengar imam membacanya dalam sholat, ya, itu adalah dalam surat Qaf, yang mana Allah Ta'ala berfirman, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Al-Quran surat Qaf ayat yang ke-19. Ya. Waja'at sakratul maut, maksudnya adalah kedahsyatan, tekanan, himpitan, kekuatan kematian yang mengalahkan manusia, menguasai akal sehatnya. Maka sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan makna bil haq di sini adalah perkara yang benar, ya, adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin dan mengetahuinya. Ada juga ulama ahli tafsir yang berpendapat al-haq di sini maknanya adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya adalah, ya, menjadi telah tiba sakaratul maut, ya, keimanan, hakikat keimanan, sehingga apa maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian, yakin imannya. Juga dalam ayat yang lain yang sering kita dengar, sering kita baca dalam surat Qiyamah, surat Al-Qiyamah ayat 26, yang mana Allah Ta'ala berfirman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq.
Kalla idza balaghatit taraqi. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Kalau seseorang sedang sakaratul maut, siapakah yang bisa menyembuhkan? Wa dhanna annahul firaq, dan pada saat itulah manusia akan yakin bahwasanya dia akan berpisah dengan dunia ini, dunia yang fana ini. Dia pada saat itulah dia yakin akan berpisah dengan istrinya, akan berpisah dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, akan meninggalkan dunia yang fana ini. Wa dhanna annahul firaq. Dia yakin saat itulah ya, sesungguhnya itu adalah waktu perpisahan. Wal taffatis saqu bis-saq. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan pedihnya sakaratul maut. Pada saat itulah bertautlah betis yang kiri dengan betis yang kanan. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu akan dihalau. Kita lihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang sedang tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraqi yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher kerongkongan, ya, meliputi apa? Ujung leher yaitu kerongkongan, ya. Maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap bisa menyembuhkan. Sehingga Allah berfirman, wa qila man raq, ya, siapakah yang menyembuhkan? Artinya siapa yang akan meruqyah, ya? Dari kata ar-ruqyah tadi. Ya, karena apa? Karena mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan. Ya. Namun qada dan qadar jika telah datang, telah tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan ia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan ketika bertaut betis kiri dan betis kanan, kata Syekh Sa'di, maksudnya adalah kesengsaraan menjadi satu dan berkumpul, ya. Maka penderitaan akan semakin sulit, ya. Nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni, yang ketika di dunia masih bersamanya, maka akan dihalau menuju Allah untuk dibalas dengan amalannya. Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hakikat yang sangat berat yang harus kita persiapkan dari sekarang untuk menghadapi masa-masa tersebut. Bahkan kalau kita lihat bagaimana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang sakaratul maut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau Aisyah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika maut menjelang, ya. Wa indahu qadahun fihi ma, sedangkan di dekat beliau ada sebuah mangkok yang berisi air. Ya. Summa yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam mangkok tersebut, lalu mengusap wajahnya dengan air sambil berdoa. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti aw sakaratil maut. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, tolonglah aku saat menghadapi sakaratul maut. Ini siapa? Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku untuk menghadapi sakaratul maut. Hadis riwayat Tirmidzi.
Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan, inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada rasa sakit, rasa pedih. Ya. Sehingga dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, tatkala kondisi sakit Nabi SAW semakin memburuk, maka Fatimah mengatakan, alangkah beratnya penderitaan wahai ayahku. Namun Nabi SAW menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Ya. Maka pemirsa yang terhormati Allah, kira-kira apa yang menjadi keinginan, yang menjadi harapan seseorang ketika sakaratul maut? Beliau Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, wa yatalahhafu ala zamanihil madhi. Orang yang sedang sakaratul maut, dia akan menyesali hari-harinya yang telah berlalu, yang telah berpamitan. Menyesali hari-hari di dunianya yang tidak ia manfaatkan dalam kebaikan. Wa yawaddu law turika kay yatadaraka ma fatahu. Dan dia mengharap, orang yang sedang sakaratul maut akan berharap dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki amalannya, untuk memperbaiki dirinya. Wa yasduqu fi taubatihi ala miqdari yaqinihi bil maut. Orang yang sedang sakaratul maut, dia akan memurnikan taubat semurni-murninya, ya, karena dia telah begitu yakin dengan kematian. Wa yakadu yaqtulu nafsahu qabla mautiha bil asaf. Ini saking menyesalnya orang yang dalam keadaan sakaratul maut, kata beliau, ya, dan dia bermaksud membunuh diri sendiri dengan penyesalan. Ya, dia bermaksud membunuh diri sendiri dengan penyesalan sebelum ia menghampiri kematian itu sendiri. Inilah mulanya terkadang seseorang itu, ya, Allah beri peringatan yang bermacam-macam, peringatan yang ada di sekitarnya, namun ia juga tidak sadar. Ya. Walau wujidat durratun min tilkal ahwal fi awanil afiyah. Andai saja secuil saja dari perasaan-perasaan tersebut itu muncul pada saat kondisi normal. Andai saja apa? Ya, perasaan ingin memperbaiki diri, ingin bertaubat, ya. Ingin apa? Ingin memperbaiki waktu yang telah berlalu dengan sia-sia. Seandainya perasaan itu muncul ketika masih normal, ketika masih sehat. Namun ternyata ya perasaan tersebut, ya, biasanya muncul ketika sedang sakaratul maut. Hasala kullu maksudin minal amali bittaqwa. Ya, seandainya seseorang menghadirkan perasaan tersebut, ya, ketika sakaratul maut, kita hadirkan saat ini, saat masih sehat, maka apa? Tentu seluruh jenis amal kebajikan akan bisa terwujud. Fal'aqil min misli tilka sa'ah wa amila bimuqtada dzalik. Sehingga orang yang cerdas, siapakah orang yang cerdas? Orang yang berakal. Orang yang cerdas adalah orang yang menghadirkan detik-detik tersebut dalam jiwanya. Ia membayangkan bagaimana nanti keadaannya ketika sakaratul maut. Pasti akan sangat menyesal. Dia ingin kembali sehat kembali. Dia ingin memperbaiki amalannya. Kalau belum sempat berbakti kepada orang tua, ia ingin berbakti kepada orang tua. Kalau ia tidak maksimal dalam mendidik keluarga, dia akan kembali, ya Allah, saya ingin kembali. Saya ingin mendidik anak istri dengan baik. Ya. Fa in lam yatahayya taswiru dzalik ala haqiqatihi takhayalahu ala qadri yaqdatihi. Namun kalau ia tidak bisa menghadirkan secara nyata, ia harus menghayalkan sesuai dengan kadar kesadarannya. Fa innahu yakuffu kaffal hawa wa yib'asu 'alal jiddi.
mengingat saat-saat sakaratul maut itu bisa menghentikan keliaran hawa nafsu yang terus berkeliaran. Ya. Jadi yang termasuk di antara yang bisa mengerem hawa nafsu seseorang adalah hendaknya ia ingat betapa beratnya saat sakaratul maut nanti. Wa yab'asu 'alal jid, dan yang akan membangkitkan semangat seseorang untuk mengumpulkan pahala, untuk mencari bekal. Fa'amma man kana tilka sa'atun nasba 'ainaihi kana kal asiri laha. Sehingga orang yang bisa menghadirkan saat-saat tersebut secara nyata dalam jiwanya, coba direnungkan, coba dihadirkan dalam jiwanya, ya, saat-saat tersebut, maka akan menjadi seorang yang tertawan olehnya. Ya, karena mengingat hal tersebut, maka dia akan mengontrol hawa nafsunya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saat sakaratul maut itulah adalah saat yang datang secara tiba-tiba. Datang secara tiba-tiba dan tidak permisi. Sebagaimana kamaruya an Habib al-Ajami, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hubab al-Ajami. Ini sebuah kisah yang dikisahkan oleh Ibnul Jauzi, yaitu Abu Muhammad Habib al-Ajami, seorang zuhud, ya, ahli Basrah, ya, yang mana beliau itu terkenal dengan orang yang selalu dikabulkan doanya. Ya, itu beberapa karomah dan kelebihan beliau. Bisa dibaca di kitab Hilyatul Auliya atau Syiar Alam An-Nubala. Ya, yang mana diriwayatkan annahu kana idza asbaha yaqulu limu'atihi. Yang mana beliau Al-Hubab, ya, Hubab Al-Ajami, ya, setiap bangun tidur ia selalu berpesan kepada istrinya. Bayangkan, setiap bangun tidur ia selalu berpesan kepada istrinya. Kira-kira apa yang beliau pesankan? Beliau mengatakan, idza mittul yauma fa fulanun yaksiluni wa fulanun yahmiluni. Beliau setiap bangun berpesan dengan istrinya, jika saya mati hari ini, yang memandikan adalah si A dan yang memikul adalah si B. Beliau berwasiat, ya, jika saya meninggal hari ini, maka saya akan dimandikan oleh si A dan dipikul oleh si B. Itu beliau lakukan setiap bangun tidur. Wa qala Ma'ruf li rajulin shalli bina dhuhra. Diriwayatkan dari Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah, meminta seseorang menjadi imam salat duhur, ya. Faqala in shalaitu bikum adh-dhuhra lam usalli bikum asr. Ternyata orang tersebut menjawab, bila aku mengimami kalian salat duhur, aku tak akan mengimami kalian salat asar. Kita lihat betapa ulama itu tidak panjang angan-angan. Naam, ya, saya mengimami kalian salat duhur, tapi belum tentu aku bisa mengimami kalian pada salat asar nanti. Sebagaimana tadi, ya, kisah dari siapa? Dari Hubab Al-Ajami. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ma'ruf pun kemudian berkata, wa ka'annaka tu'milu an ta'isha ilal asri na'udzubillahi min tulil amal. Akhirnya Ma'ruf menjawab, kami berlindung kepada Allah dari mengambisikan hidup lama. Maksudnya adalah beliau berlindung kepada Allah dari panjang angan-angan. Ya, inilah yang biasa mungkin menimpa diri kita. Ya, kita merasa akan bisa hidup puluhan tahun lagi. Ya, merasa nanti akan, ya, melihat cucu-cucu kita atau buyut-buyut kita sampai seperti itu. Ya, padahal kita semua tidak mengetahui ajal kematian kita. Namun intinya, ya, umur panjang itu adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Umur yang panjang namun barokah. Umur yang panjang namun apa? Di atas ketaatan. Ya. Innal mu'mina la yazidu min umrihi illa khairan.
Ya, tidaklah orang beriman itu umurnya semakin bertambah maka akan semakin menambah kebaikan. Sehingga tidak boleh seseorang itu adalah berharap kematian, mengangan-angankan kematian. Ya, karena khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sehingga ketika seseorang meminta kepada Allah umur yang panjang, jangan lupa ya untuk menyertakan umur panjang yang barokah, umur yang panjang yang berada di dalam ketaatan. Ya, karena umur panjang kalau tidak taat maka justru akan menambah pundi dosanya. Wa dzakara rajulan baina yadayhi bi ghibah. Dan ada seseorang yang mengunjing orang lain di depan Ma'ruf. Maka Ma'ruf mengatakan, fajala Ma'ruf yaqulu lahu udkur al-qutna idza wada'uhu ala ainaik. Ya, ada seseorang yang sedang menghibai orang lain di depan Ma'ruf al-Qurhi. Maka Ma'ruf al-Qurhi menasihati, ya, ingatlah kapas yang akan diletakkan orang-orang di kedua matamu, ya, ketika apa? Ketika meninggal nanti. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, itulah saat-saat yang berat. Bahkan itulah saat-saat yang menentukan. Ya, kalau dalam permainan sepak bola kita kenal dengan istilah injury time, ya, tambahan waktu. Sebenarnya itu bukan tambahan, ya. Dia adalah saat-saat detik-detik akhir. Detik-detik akhir tapi sangat menentukan, karena itulah pertarungan terakhir antara manusia dengan setan. Ya. Maka seseorang tatkala sakaratul maut, setan akan berusaha mati-matian untuk menyesatkannya. Maka ketika itu ujian yang berat, setan akan berusaha menggoda manusia. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan terakhir syaitan untuk menyesatkan manusia. Coba kita lihat cerita yang masyhur, ya, yang diceritakan oleh Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang mana beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya, beliau mengatakan, menceritakan bahwasannya aku menghadiri proses meninggalnya bapakku Ahmad, ya, yang bernama Ahmad. Kemudian aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau kadang pingsan dan kadang sadar kembali. Itulah keadaan orang yang sedang sakarat, ya. Kadang pingsan, kadang sadar kembali. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya sambil berkata, tidak, menjauh, menjauh, ya. Tidak, menjauh. Beliau mengatakan berulang kali. Maka kata Abdullah, aku tanyakan kepada bapakku, kepada beliau, wahai ayahanda, apa yang anda lihat? Beliau menjawab, sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya. Dia mengatakan, wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu. Setan mengatakan, wahai Ahmad, aku tidak sanggup menyesatkanmu. Maka kata Imam Ahmad, aku mengatakan, tidak, masih jauh. Tidak, masih jauh. Ya. Maksudnya setan akan membuat Imam Ahmad ujub, ya, menggoda agar Imam Ahmad itu ujub, namun tidak berhasil. Kisah ini disebutkan dalam Tadkirah, ya, kitab Tadkirah karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kita lihat betapa, ya, saat-saat terakhir, ya, saat-saat yang menentukan, setan berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia, ya. Sehingga seseorang itu harus berdoa, ya, berdoa meminta keselamatan di saat sakaratul maut, ya. A'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indal maut, ya. Bagaimana seseorang berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika sakaratul maut, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu godaan, ya, yang sangat menentukan, ya.
Namun mungkin yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, kenapa para nabi pun merasakan beratnya sakaratul maut? Yang pada umumnya sebenarnya proses pencabutan nyawa orang yang beriman itu sebenarnya ringan jika dibandingkan dengan orang kafir, ya. Namun orang beriman pun tetap merasakan beratnya sakaratul maut. Yang mana para ulama menjelaskan di antara hikmahnya adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat kedudukannya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga merasakan beratnya sakaratul maut, yang mana fungsinya adalah meningkatkan derajat dan menghapus dosa-dosa seseorang. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sabar ketika sakaratul maut. Karena apabila seseorang yang tidak bersabar ketika sakaratul maut, menggerutu, berkeluh kesah, ya, mengucapkan hal-hal yang tidak diridhoi, maka justru akan menambah hukuman, menambah dosanya. Maka Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya dalam sebuah hadis, ya, kesengsaraan dalam sakaratul maut, ya, itu bukan kehinaan atas seseorang, ya. Itu dalam konteks orang yang beriman, ya. Yang mana dalam konteks orang yang beriman itu menambah kebaikan dan menghapus kesalahan-kesalahannya, ya. Sehingga menurut Al-Qurtubi, dahsyatnya sakaratul maut yang menimpa para nabi itu mengandung beberapa faedah. Yang pertama adalah agar orang-orang itu mengetahui kadar sakitnya kematian, ya, yang itu tidak kasat dengan mata. Kadang ada seseorang yang melihat orang yang akan meninggal tidak ada gerakan, tidak ada guncangan, ya, terlihat ruhnya itu keluar dengan mudah, sehingga terkadang ia berpikir, ya, perkara ini sakaratul maut itu ringan karena merasa ya keluar gitu saja. Padahal Padahal seseorang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, atau perkara yang gaib, ya. Nah, tatkala para nabi mengabarkan tentang dahsyatnya penderitaan dalam sakaratul maut, ya, maka maka orang akan yakin dengan kepedihan tersebut, ya. Karena kita semua mengetahui bahwasannya yang paling berat ujiannya di dunia ini adalah para nabi dan rasul, ya. Sehingga inilah yang akan mengangkat derajat para nabi dan rasul, ya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemirsa yang terhormati Allah, yang perlu kita siapkan adalah iman dan amal soleh. Karena nanti orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna akan mendapatkan kabar gembira ketika sakaratul maut. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai seseorang itu mendapatkan kabar buruk ketika sakaratul maut. Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman ketika rohnya akan lepas, ya, itu lepas dengan mudah dan ringan. Ya, malaikat yang mendatangi orang beriman untuk mengambil nyawanya itu dengan kesan yang baik lagi menggembirakan, ya. Itu kalau kita lihat dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilahi malaikah minas sama. Ya. Malaikat, ya, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila akan berpisah dengan dunia dan akan bertemu dengan akhirat, maka akan turun malaikat, ya. Turun malaikat, ya, dari langit dengan wajah yang putih, ya. Seperti wajah mereka itu? Wajah matahari. Yang di situ maka para malaikat tersebut akan memberikan kabar gembira. Kabar gembira berupa ampunan dan keridhaan Allah untuk orang yang beriman tersebut. Maka pemirsa yang terhormati Allah, inilah yang Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 30, yang mana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun. Para ahli tafsir menjelaskan malaikat itu turun ketika sakaratul maut. Ya. Ketika sakaratul maut, malaikat turun memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan bersedih, ya. Jangan takut dan jangan bersedih. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Para ulama ahli tafsir menjelaskan alla takhafu maksudnya jangan takut untuk menghadapi alam akhirat. Ya. Wala tahzanu, dan jangan bersedih berpisah dengan dunia, berpisah dengan anak istri, berpisah dengan hartanya, jangan bersedih. Karena di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini kabar gembira dari malaikat ketika seorang mukmin yang istiqomah dalam keimanannya itu akan mendapatkan kabar gembira. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut, ya, sesungguhnya orang-orang yang ikhlas dalam amalannya untuk Allah semata dan mengamalkan ketaatannya berdasarkan syariat Allah, niscaya para malaikat akan menghampiri mereka tatkala kematian menyongsong mereka dengan berkata, jangan kalian takut atas amalan yang kalian persembahkan untuk akhirat, dan jangan bersedih atas perkara dunia yang akan kalian tinggalkan, baik itu anak, istri, harta, ya, dan lain sebagainya. Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan ayat tersebut apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ya, kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan akhirat. Maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah para malaikat berkata kepada orang beriman ketika akan dicabut nyawanya, ya, kami adalah kawan-kawan kalian di dunia, dengan meluruskan, memberi kemudahan, menjaga kalian, ya, atas perintah Allah, ya. Demikian juga kami bersama kalian ketika di akhirat, ya, dengan apa? Menenangkan keterasinganmu di alam kubur. Malaikat menenangkan keterasingan orang beriman di alam kubur, ya, ketika ditiup sangkakala, dan kami mengamankan kalian pada hari kebangkitan. Hari apa? Hari penghimpunan, ya. Dalam ayat yang lain Allah menggambarkan kondisi kematian orang beriman dalam keadaan baik, ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan sejahtera bagimu, masuklah ke dalam surga, itu disebabkan apa yang kamu kerjakan. Itu keadaan kabar gembira bagi orang yang beriman ketika sakaratul maut. Sebaliknya kabar buruk bagi orang-orang kafir. Maka ketika orang kafir rohnya dicabut dengan susah payah, ya, tersiksa dengannya, ya. Sehingga dalam riwayat lain, maka apa? Dalam sebuah riwayat, malaikat-malaikat yang kasar akan turun dari langit dengan wajah yang buruk, ya, dengan membawa kafan dari neraka. Mereka duduk di sepanjang mata memandang, ya. Kemudian apa? Malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka ia mencabut rohnya, selain mencabut apa? Ya, mencabut, ya, besi dari buluwal yang basah.
Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentulah ini keadaan yang berbeda antara kabar gembira bagi orang yang beriman dan juga kabar buruk bagi orang kafir ketika sakaratul maut kelak. Sehingga demikianlah ya keadaan orang yang sadar ketika sakaratul maut, maka untuk mengurangi penyesalan ya, agar kita tidak menyesal kelak, kita berusaha untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita dengan baik, dengan tentunya sebuah niat untuk menjadi pribadi hamba Allah yang lebih baik, ya, semakin hari berusaha menjadi hamba Allah yang berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan, meningkatkan amal solehnya, dengan harapan ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan, semoga Allah memberikan husnul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang baik, dan semoga Allah memudahkan proses sakaratul maut bagi kita semua, sehingga kita bisa mengakhiri dengan akhir yang indah, dengan husnul khatimah. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ya, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak bersama pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Sudah. Oh, sudah dulu. Minum dulu. Oh, iya, Ustaz. Ya, pemirsa Insan TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang tadi telah kita simak bersama pemaparan tentang itu kondisi manusia di saat sakaratul maut, yang mana suatu hal yang akan dialami oleh semua orang, dan bagaimana dahsyatnya tadi sudah disebutkan, begitu dahsyatnya sakaratul maut bagi itu seseorang. Maka tentunya kita semuanya berusaha untuk itu mempersiapkan bekal untuk menyambut datangnya sakaratul maut tadi dengan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mohon kepada Allah semoga nanti akhir kehidupan kita ditutup dengan akhir kehidupan yang baik atau husnul khatimah. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah pada kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami untuk bisa dijawab oleh beliau Ustaz Hanif Setiawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keadaan sakaratul maut menunjukkan derajat ketinggian dan kehinaan bagi seseorang? Terima kasih. Iya.
apakah keadaan sakaratul maut itu menunjukkan derajat dan kehinaan seseorang? Tadi telah kita bahas ya, bahwasannya keadaan sakaratul maut itu berbeda dengan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Ya. Namun kita ketahui bersama bahwasannya intinya adalah keadaan sakaratul maut itu adalah suatu hal yang gaib, dalam artian yang bisa merasakan keadaan sakaratul maut adalah hanya orang tersebut yang bisa merasakan. Sedangkan orang yang berada di sekitarnya, ya orang yang berada di sekitarnya, maka apa? Itu tidak bisa merasakan hakikat yang sedang dialami orang yang sedang sakarat tersebut. Ya, sehingga apa? Sehingga bisa jadi ya, seseorang yang berada di samping orang yang sakaratul maut bisa jadi keadaannya biasa-biasa saja, ya tidak ada guncangan. Namun bisa jadi ia mengalami suatu hal yang sangat berat. Intinya adalah keadaan sakaratul maut itu apakah derajat yang mulia ataukah menunjukkan kehinaan, itu tergantung dari amalan seseorang. Ya. Ketika seseorang yaitu adalah orang kafir atau orang yang penuh dengan dosa dan maksiat, ya, maka keadaan sakaratul maut baginya, bagi orang kafir, itu adalah sebuah kehinaan, ya, sebuah azab baginya, ya, sebuah azab baginya bagi orang kafir tersebut, ya. Ya, meskipun apa kita lihat orang kafir mungkin ketika sakaratul maut kelihatan biasa-biasa saja, ya. Namun kita yakin bahwasanya apa yang dialami oleh orang kafir tersebut ketika sakarat itu sangatlah berat, ya, sangatlah berat, yang itu merupakan ya siksa baginya, yang itu merupakan apa? Kehinaan bagi orang kafir tersebut. Namun sebaliknya sakaratul maut bagi orang yang beriman, bagi orang soleh, ya, sebagaimana yang dialami oleh para nabi, maka itu menunjukkan apa? Derajat yang tinggi, untuk mengangkat derajat yang tinggi bagi orang yang beriman, ya. Sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan, ya panasnya beliau saja ketika demam itu merasakan 2 kali demamnya laki-laki yang dewasa, ya. Sehingga apa? Iya benar, keadaan sakaratul maut itu menunjukkan mengangkat derajat seseorang atau merupakan kehinaan baginya, namun dilihat dia itu adalah orang beriman atau orang kafir. Kalau orang yang beriman, maka hikmahnya adalah untuk mengangkat derajatnya dan menghapus, menggugurkan dosa-dosanya. Ya karena sakaratul maut itu seperti sakit, ya kan? Seperti sakit bagi orang yang beriman, itu merupakan menggugurkan dosa-dosanya. Namun bagi orang kafir, maka sakaratul maut tersebut adalah sebuah siksa, sebuah kehinaan baginya, ya, sebuah kehinaan baginya. Sehingga kita apa? Tidak boleh yang menganggap ini kelihatan sakaratul mautnya kok berat, langsung seudon, nah ini banyak dosanya. Ya kita tidak boleh seperti itu. Yang penting yang dirasakan itu adalah yang bisa merasakan hanya yang mengalami, ya. Sehingga apa? Ditinjau apakah dia itu orang beriman ya atau orang kafir, ya. Sehingga apa? Itu sama dengan apa? Dengan ya sakit bagi orang beriman, mengangkat derajat, menghapus dosanya. Sedangkan sakit bagi orang kafir itu adalah sebuah siksa, ya, sebuah kehinaan baginya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jazakumullah khairan katsir atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan kedua, Ustaz, benarkah setan akan merupa dengan wajah ibu dan ayah kemudian mengajak orang yang sedang sakaratul maut untuk menjadi kafir? Iya, benar sekali. Setan akan berusaha ya menyesatkan di detik-detik akhir tersebut dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai sarana. Akan berusaha sekuat tenaga bagaimana orang yang sedang sakarat tersebut murtad, keluar dari Islam, ya. Bahkan apa diriwayatkan sampai setan itu ya bisa berubah wujud dalam bentuk orang tua kemudian mengajak kafir. Nah, kafirlah, ikutlah agama ini, agama Nasrani atau agama Yahudi,
ya bapak ibu ini merasa bahagia, merasa ya di surga dengan memeluk agama tersebut, ya. Sehingga apa? Saat itulah ya saat-saat yang menentukan yang kita butuh keteguhan. Ya, butuh keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana apa? Yang mana bahwasanya seseorang yang ingat Allah, ya, ingat Allah di masa lapang, di masa senang, maka Allah akan mengingatnya di saat-saat sakaratul maut. Allah akan mengingatnya, maksudnya adalah Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memudahkan, Allah akan menjaga dia dari godaan setan. Ya. Jadi yang perlu kita yakini, ya tadi, setan di saat sakaratul maut tersebut melakukan berbagai macam cara, bahkan sampai tadi ya, apakah dia merubah bentuk ya, dalam bentuk orang tuanya kemudian mengajak murtad. Maka di saat inilah ya perlu seseorang untuk meneguhkan keimanannya, sekali lagi berusaha ingat Allah di waktu lapang, di waktu senang, agar Allah ya ingat kita, menolong kita di saat-saat yang sulit tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan katsira atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah ada doa khusus untuk supaya dimudahkan menghadapi sakaratul maut? Iya, sebagaimana tadi doa yang diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi tadi, yang mana dalam hadis tersebut disebutkan di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma a'inni ala sakaratil maut, Allahumma a'inni ala ghumaratil maut atau sakaratil maut. Itu dalam riwayat Tirmidzi. Ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut, ya. Atau doa-doa yang lain ya, yang penting intinya adalah kita meminta kemudahan kepada Allah, ya. Minta kemudahan dan minta tadi, minta keteguhan agar selamat dari godaan setan, ya. Minta keteguhan, ya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Itu harapan kita, ya, teguh dengan keimanan di dunia dan di akhirat kelak di saat-saat sakaratul maut, ya. Jadi bisa doa tadi, Allahumma inni ala sakaratil maut, ya, ya Allah tolonglah aku untuk menghadapi masa-masa berat sakaratul maut, ya. Dan juga selain doa tentunya tentunya ya menguatkan keimanan, ya, sering memudahkan urusan saudara-saudara kita, dengan harapan Allah memudahkan urusan kita terutama di saat sakaratul maut tersebut. Insyaallah ya, man yassara mu'minan, kalau seseorang itu memudahkan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya di dunia maupun di akhirat, ya, terutama di saat-saat yang genting ketika sakaratul maut nanti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian tadi pemirsa yang berbahagia, beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh beliau Ustaz Hanif bin Setiawan, hafizallah. Dan tibalah kita di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, Ustaz, mungkin ada beberapa nasihat disampaikan kepada pemirsa. Iya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita berusaha untuk sadar, ya, sadar dari sekarang, berusaha untuk memperbaiki di sisa-sisa umur ini, dengan harapan jangan sampai terjadi nanti penyesalan yang sangat mendalam, penyesalan yang tidak berguna nanti ketika nyawa sudah di kerongkongan. Sehingga kesadaran ini kita dengan mengingat ya saat-saat berat sakaratul maut nanti, inilah yang akan bisa memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu, semangat beramal soleh, dan juga mengingat betapa beratnya sakaratul maut itu bisa untuk mengerem hawa nafsu kita, ya, agar tidak berkeliaran, ya, bisa mengeremnya ketika hawa nafsu ini mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya mohon maaf. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa yang berbahagia, baiklah, kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat.
tak tutup malah.